Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Katilia Dia Prameswari dari kelas IF46 GAP 07 Tata Tulis Ilmiah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 5 saya dengan judul AutiEdu, aplikasi mobile dengan pengenalan keterampilan dasar untuk simulasi interaksi sosial anak autisme. Untuk daftar isinya, terdapat pendahuluan, kajian pustaka, metodologi dan desain sistem, evaluasi, kesimpulan dan saran, serta referensi. Baik, untuk pendahuluannya, di sini saya menekankan kerangka Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu dengan poin 4 dan 10, pendidikan inklusif untuk semua kalangan dan kesenjangan dan mengurangi kesenjangan sosial. Jadi, di sini pendidikan inklusif itu berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui pendekatan pendidikan yang merata untuk seluruh kalangan. Oleh karena itu, saya, mau ngambil topik mengenai pendidikan yang berfokus pada anak berkebutuhan khusus, khususnya dengan riwayat autisme. Nah, anak dengan riwayat autisme itu memerlukan pendekatan pembelajaran yang personal dan interaktif. Oleh karena itu, untuk membuat terobosan dari solusi permasalahan ini, saya merancang aplikasi AutiEdu yang dirancang untuk melatih keterampilan dasar dan sosial anak autisme melalui sebuah media atau platform digital. Nah, jadi masalah apa saja yang akan dirumuskan di penelitian ini? Yaitu yang pertama, bagaimana digitalisasi kurikulum berkontribusi pada pencapaian SDGs. Kemudian yang kedua, bagaimana aplikasi AutiEdu membantu anak autisme mengembangkan keterampilan dasar. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi aplikasi ini bisa mendukung pembelajaran yang efektif. Baik, jadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, merealisasikan SDGs khususnya pada poin 4 dan 10. Kemudian, menyediakan sarana pembelajaran yang inklusif serta membantu anak autisme dalam mengembangkan keterampilan dasar dan interaksi sosial mereka. Selain itu, untuk manfaatnya terdapat pendidikan berkualitas yang inklusif. Kemudian akan tercipta media pembelajaran yang memadai bagi seluruh kalangan serta anak autisme dapat melakukan keterampilan dasar dan interaksi sosial sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, jadi di sini apa saja rencana dan jadwal kegiatannya? Untuk rencana kegiatan ditetapkan terdapat input, proses, dan output. Nah, untuk input ya ini dengan melakukan observasi terhadap kebutuhan anak autisme itu sendiri dalam kurikulum pembelajarannya. Kemudian juga bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk memenuhi evaluasi kebutuhan pada kurikulum. Kemudian di dalam proses itu terdapat perancangan dan pengembangan fitur aplikasi yang sesuai dengan kurikulum dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Setelah itu akan tercipta output, yaitu aplikasi yang telah siap digunakan dan monitoring penggunaan aplikasi agar tetap memantau aplikasi dapat berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk jadwal kegiatan sendiri, kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 minggu. Untuk detail kegiatannya selama 6 minggu itu terdapat penyusunan ide dan perencanaan tugas akhir ini, kemudian yang kedua terdapat observasi lapangan, yang ketiga berdiskusi dengan stakeholder, yang keempat melakukan perancangan aplikasi AutiEdu, yang kelima melakukan pengujian aplikasi AutiEdu, kemudian terdapat evaluasi fitur aplikasi AutiEdu, dan yang terakhir penulisan proposal ini. Nah, di sini juga terdapat penulisan proposal, sistematikanya bagaimana, yaitu yang pertama terdapat bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan manfaat, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, dan sistematika penulisan proposal itu sendiri. Kemudian yang kedua terdapat kajian pustaka, bab 2 berisi tinjauan dari penelitian terdahulu dan landasan teori dari penelitian. Kemudian bab 3 yaitu metodologi dan desain sistem berisi metodologi yang digunakan dalam penelitian. Kemudian bab 4 evaluasi berisi hasil dan analisis hasil implementasi pada penelitian. Kemudian bab 5 itu kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian ke depannya. Baik, kami masuk ke bagian kajian pustaka. Nah, penelitian ini sebenarnya penelitian ini didasari oleh riset yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu
aplikasi text to speech untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa disabilitas yang ditulis oleh Gerland Apriandi Manu dan Petrus Lagamasa di tahun 2020. Jadi topiknya ini yaitu mengenai pembuatan software alat bantu komunikasi dalam bentuk media audio untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris bagi kaum disabilitas. Kemudian, untuk yang kedua, terdapat perancangan media pembelajaran berbasis aplikasi Android sebagai penunjang proses belajar kognitif pada anak autis di SLB, yang ditulis oleh Faizal Fardani dan Sayatman di tahun 2020. Inti dari topik kajian pustaka ini yaitu perancangan media pembelajaran berbasis aplikasi Android untuk menunjang kemampuan kognitif pada anak autis di SLB. Kemudian, untuk metodologi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode grid search dengan menentukan parameter. Nah, kemudian setelah menentukan parameter akan dilakukan eksperimen parameter dengan sampel anak autisme dengan tingkat kemampuan menengah. Untuk pengukuran parameter itu dilakukan apa saja? Yang pertama ada komunikasi, interaksi sosial, motorik halus, dan kognitif. Setelah itu, dilakukan analisis hasil eksperimen dengan melihat rasio keberhasilan dari setiap metrik evaluasi yang diuji. Nah, untuk flowchart sistem ini sendiri bagaimana? Ini lebih berfokus terhadap aplikasinya. Aplikasi ini dimulai dengan login pengguna, kemudian pengguna dapat menggunakan modul pembelajaran dan melakukan aktivitas yang berbasis keterampilan. Kemudian, sistem nantinya akan memberikan umpan balik dan melacak kemajuan atau progres yang dilakukan oleh pengguna dalam mempelajari modul pembelajaran. Untuk evaluasi yang dihasilkan dari metodologi ini yaitu penilaian dilakukan berdasarkan komunikasi, interaksi sosial, motorik halus, dan kognitif. Setelah dilakukan pengujian evaluasi tersebut, didapatkan hasil terbaik pada kategori interaksi sosial dengan rasio keberhasilannya itu 90%. Kemudian, untuk parameter yang membutuhkan perhatian lebih yaitu terdapat pada motorik halus dengan rasio keberhasilannya itu 75%. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan cukup memuaskan. Berikut terdapat rincian dari tabel hasil rasio keberhasilan yang diuji pada bagian evaluasi. Terdapat masing-masing kategori memiliki materi pembelajaran dan durasinya yang sudah ditetapkan sebelumnya dan menyesuaikan kemampuan anak autisme itu sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah aplikasi Auti Edu dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif bagi anak autisme dan dapat membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dasar dan sosial melalui modul pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kemampuan mereka dan sudah mendapatkan evaluasi dari tenaga pengajar. Saran yang dapat diterapkan untuk penelitian ini yaitu pengembangan fitur gamifikasi dan personalisasi, serta peningkatan aksesibilitas untuk keluarga dengan keterbatasan finansial. Jadi, aplikasi ini tidak hanya ditujukan bagi penggunanya saja, yaitu anak autisme, tetapi juga melibatkan keluarga untuk membantu mereka dalam memantau progres pembelajaran di aplikasi tersebut. Berikut terdapat referensi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari Kurotal Aini H. Tresnawati pada tahun 2019 mengenai media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua di tahun 2020 ditulis oleh Fardani F. Sayatman, yaitu media pembelajaran Android untuk anak autis. Dan pada tahun 2013 ditulis oleh Naval GK et al. Dengan judul Autism Mobile Sheet untuk Terapi. Sekian penyampaian presentasi mengenai tata tulis ilmiah mengenai yang saya buat. Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan, penyusunan maupun penyampaian presentasi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.